Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngelewatkan sebuah peluang besar gitu cuma gara-gara idenya kedengeran ya aneh atau nggak biasa di awal? Sering itu terjadi ya. Nah, sumber kita hari ini dari kutipan The Diary of a CEO ini ngebahas hukum kelima yang menurut saya cukup unik. Katanya, Anda justru harus merapat pada hal-hal yang terasa aneh itu. Betul sekali. Jadi, misi kita kali ini ya menggali lebih dalam logika di balik gagasan condong pada keanehan ini. Kenapa sih nggak boleh langsung menepis ide baru cuma karena terasa asing? Apalagi di dunia yang berubahnya cepat banget kayak sekarang ya. Nah, itu dia. Penolakan kayak gitu, wah bisa bikin Anda ketinggalan kereta loh. Kita sering tergoda nolak karena nggak nyaman aja. Ingat nggak dulu internet atau medsos gimana? Diremehin banget kan? Oke deh, mari kita lihat kenapa pola pikir nolak ini bisa berbahaya dan gimana cara ngatasinnya. Siap kita bedah ini? Siap. Jadi, hukum kelima ini intinya itu bukan nyuruh Anda jadi aneh ya perilakunya, tapi lebih ke gimana sih respons Anda waktu ketemu ide atau tren atau teknologi baru yang ya kelihatannya nggak lazim gitu. Agak mengganggu mungkin ya. Bisa jadi. Nah, jangan langsung ditolak. Ada kecenderungan psikologis kuat nih, namanya disonansi kognitif. Bikin kita nggak nyaman kalau ada info baru yang bertentangan sama keyakinan kita sekarang. Oh, jadi kayak otomatis nolak gitu ya karena nggak sesuai sama yang kita percaya. Persis, entah itu soal ideologi, merek favorit, atau cara kerja lama kita. Akibatnya, ya kita tepis saja. Sejarah itu penuh banget contohnya. Contohnya apa tuh yang menarik? Ada CEO perusahaan musik gede yang, wah mentah-mentah, nolak diskusi soal musik digital, soal iPod. Wah, kelewatan banget itu ya. Terus ada penulis, Clifford Stoll, tahun 95, nulis di Newsweek, bilang masa depan internet itu cuma omong kosong. Sekarang kedengeran lucu ya. Iya kan? Bahkan ada cerita dari tahun 1903, seorang presiden bank bilang ke Henry Ford, kuda bakal tetap ada kok. Mobil itu cuma hal baru aja, tren sesaat. Wow, itu bukan skeptis lagi ya, tapi udah penolakan total. Betul. Ini didorong rasa takut, atau nggak paham, atau ya sekedar pengen tetap di zona nyaman aja. Kita sebutnya lean out, menjauh gitu. Penulis sumber ini kan juga cerita pengalaman pribadi ya, yang soal media sosial itu. Iya, dia cerita pernah coba yakinin direktur pemasaran merek besar soal potensi medsos, malah dicemooh, diusir lagi. Serius, kenapa gitu? Direktur itu panik, bilang, loh, jadi nanti orang bisa komentar dan kritik kita seenaknya. Terus, saya nggak mau merek kita jadi viral, gimana ngedalikannya? Nah, itu contoh nyata ketakutan sama hal baru yang aneh. Takut kehilangan kontrol ya berarti? Bisa jadi. Nah, ini kontrasnya sama lean in, sikap proaktif mendekat. Ini nuntut kita buat ngelawan disonansi kognitif tadi. Tahan dulu ngejudge-nya dan mau repot-repot cari tahu sendiri. Jadi nggak langsung nolak, tapi coba dipelajari dulu gitu. Betul. Penulisnya cerita gimana dia lean in ke Web 3.0 sama blockchain. Padahal banyak banget kritik waktu itu, bahkan dari orang-orang yang tepat katanya. Justru karena banyak yang pesimis itu. Itu malah jadi sinyal buat dia ya? Sinyal untuk, gali lebih dalam, bukan ikut-ikutan nolak. Tepat sekali. Hasilnya, dia malah mendirikan Third Web. Ini contoh bagus banget gimana lean in bisa buka peluang yang nggak disangka-sangka. Menarik, menarik. Nah, konsekuensi kalau kita terus-terusan lean out atau nolak melulu, itu gede banget risikonya di era sekarang. Ada kutipan dari Michael Simmons nih. Gimana tuh? Dia bilang, laju perubahan yang bakal dialami orang usia 60 tahun di 2040 nanti, itu bisa 4 kali lipat dari sekarang. Artinya, perubahan yang sekarang butuh setahun, nanti cuma butuh 3 bulan. Wah, cepet banget ya. Iya, jadi kalau Anda terus jadi orang yang lean out, wah, risikonya ketinggalan revolusi teknologi berikutnya, peluang pemasaran baru, atau batas baru media itu tinggi banget. Statistiknya bikin mikir juga ya. Berarti lean in ini bukan soal ikut-ikutan tren tanpa mikir, tapi lebih ke soal keberanian buat nggak langsung nutup diri cuma karena sesuatu terasa asing di awal. Tepat sekali. Butuh refleksi diri. Kita perlu sadar, kapan sih penolakan kita itu cuma karena bias pribadi kita aja, bukan karena ide itu jelek. Ini soal secara sadar ngelawan dorongan buat cari-cari alasan menolak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa dong? Intinya, bahaya banget ya kalau kita gampang nolak hal aneh. Iya, bahaya ketinggalan. Dan sebaliknya,
Ada keuntungan strategis kalau Anda mau coba berinteraksi sama ide-ide itu. Jadi kuncinya jaga rasa ingin tahu dan pikiran terbuka ya? Betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan. Coba pikir deh, dengan perubahan secepat ini, ada nggak pemikiran, atau tren, atau teknologi aneh saat ini yang lagi Anda abaikan atau remehkan? Jangan-jangan ya? Jangan-jangan di balik rasa nggak nyaman atau aneh di awal itu, ada peluang emas atau wawasan berharga yang tersembunyi. Kalau Anda mau coba lihat lebih dekat, daripada langsung buang muka. Gimana menurut Anda?